Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh semua pengganggu sekolah induk, yaitu menarik paksa guru peserta pelatihan ke dalam pelukannya, lalu dengan lembut memungut rambutnya. Perlahan tempelkan di telingamu dan ucapkan sepatah kata. Guru wanita itu marah, berjuang untuk bangkit, tapi ditarik kembali. Bahkan ada yang mengambil video dengan ponselnya, sengaja membalikan opini, mengatakan bahwa sang guru harus duduk di kaki pengganggu sekolah. Jangan kira murid gila seperti itu hanya bisa dilihat di Korea. Dan pengganggu sekolah tanpa hukum seperti itu, orang tuanya juga pasti plutokrat. Dan ia mampu berbuat seenaknya di sekolah karena hal itu. Sering dipanggil bocah untuk bermain game kekerasan, bertemu teman sekelas yang tak enak dipandang, lalu menamparnya ke bawah. Bolak-balik penyiksaan, bahkan demi memaksimalkan keseruan membuli teman sekelas, ia juga memodifikasi kertas batu dengan gunting. Siswa yang dibuli hanya bisa menggunakan gunting. Jika ia kalah, ia akan ditampar. Dan inilah yang lebih menyedihkan lagi. Sekolah juga menyiarkan seluruh proses kepada para guru dan murid seisi sekolah. Tamparan keras dan makian itu seperti pisau tak kasat mata. Ada di kepala siswa sepanjang waktu. Mereka takut orang berikutnya yang akan dibuli adalah diriku sendiri. Guru-guru tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, seisi sekolah adalah pengganggu. Tapi membuli siswa dan guru saja tak cukup. Si pengganggu sekolah juga mengulurkan cakarnya kepada para orang tua. Seorang nenek teman sekelas berjualan sushi di gerbang sekolah. Setelah melihatnya, si pengganggu sekolah curiga bahwa ia telah menurunkan nilai sekolah. Dia menuangkan semua sushi nenek ke tanah dan kemudian menempelkan puntung rokok di sushi. Memaksa sang nenek untuk memakannya bersama-sama. Sang cucu berlari untuk memohon ampun kepada si pengganggu sekolah. Hasilnya hanya berbicara sedikit lebih keras. Ia dikepung dan dipukuli. Lalu Ba memaksa si bocah untuk berlutut di tanah dan memakan sushi yang hilang. Dan sejak saat itu, sampai waktu makan, Xiaoba mengunci anak laki-laki itu di ruangan kecil yang gelap. Biarkan ini keluar setelah kantin sekolah tutup. Kemudian lemparkan dia beberapa gulungan sushi yang rusak. Jika Anda tidak makan, Anda akan dipukuli. Dia memakannya dan dipukuli. Semua orang merasa kasihan pada anak laki-laki itu. Tapi tidak ada yang berani maju dan mengatakan apapun. Sampai seorang guru pelatihan tiba. Hari-hari baik memanggil ayah akhirnya berakhir. Seorang guru wanita bernama Su Shimin di permukaan. Itu adalah teratai putih muda dan elegan. Sambut semua orang dengan senyuman. Bailey adalah juara dan petinju lembut. Tapi belum lama ini, untuk melunasi hutang judi ayahku, tinju hitam yang dayam-dayam berlari untuk bertarung. Dan dia dilarang seumur hidup. Itu sebabnya dia menyembunyikan identitasnya sekarang. Akhirnya aku memenangkan posisi sebagai guru magang. Bahkan untuk menjadi biasa dalam menghadapi tatapan cabul dekan. Hanya mengangguk dan membungkuk tanda terima. Lalu bersembunyi di toilet sendirian untuk melampiaskan amarah. Agar kau bisa melihat bahwa ia tak ingin menimbulkan masalah di sekolah. Tapi pemandangan yang kulihat hari ini, ia hanya tak tahan lagi. Pengganggu sekolah kembali membuli bocah. Dan kali ini lebih berlebihan lagi. Meletakkan kantong plastik di atas kepala bocah itu. Lalu pengganggu sekolah mundur hampir 10 meter. Lalu berlari cepat menghampiri bocah itu. Menendang seseorang ke dinding. Detailnya, ia juga menutupi pengawasan dengan kain hitam sebelum serangan. Agar tak meninggalkan bukti yang tak perlu. Bocah itu bergorak jerok, menahan sakit. Shimin mengepalkan tinjunya dengan marah. Berniat memberi Xiaoba pelajaran yang baik. Dia bahkan dihentikan oleh seorang siswa di tengah jalan. Dia menasihati Shimin lebih baik untuk tidak ikut campur. Dia ragu-ragu setelah mendengarkannya. Dan sekarang pengganggu sekolah siap untuk mengambil tindakan lagi. Kali ini dia ingin melompat dan menendang wajah anak itu. Anak itu gemetar, ketakutan. Dia tidak berani bergerak. Melihat senyum seperti iblis. Dan melihat siswa miskin Min yang akhirnya memutuskan untuk membantunya. Jadi ketika Xiaoba berlari ke depan, dia datang dengan berpura-pura menjadi penelepon. Kemudian membidik waktu, memanfaatkan celah antara kaki tinggi Ba, dia menabrak langsung pahanya. Pengganggu sekolah yang lurus jatuh ke tanah dalam sekejap. Dia juga berpura-pura kesakitan dan memasang sandiwara di depan para siswa.